Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizak Subhi dengan NIM 430102000011. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Fikih Ibadah, Panduan Memahami Kitab Fathul Qorib, karya dari Kiai Haji Ahmad Izzuddin LC/MSI. Buku ini terdiri dari beberapa bab, yaitu yang pertama bab taharah atau sesuci, yang kedua bab sholat, ketiga bab jenazah, keempat bab zakat, kelima bab puasa, dan keenam adalah bab haji dan umroh. Yang pertama adalah bab taharah atau sesuci. Taharah atau sesuci secara bahasa adalah nadhofah, sedangkan menurut istilah taharah mempunyai banyak pengertian, antara lain suatu pekerjaan yang mana dengan melakukan pekerjaan tersebut kita memperboleh melakukan sholat seperti wudhu, tayamum, dan menghilangkan najis. Adapun air yang dapat digunakan untuk taharah antara lain air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumberan, air es, dan air embun. Menurut ulama fikih, ketujuh air tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, air yang suci dapat mensucikan serta tidak makruh untuk digunakan. Kedua, air yang suci dan mensucikan tetapi makruh digunakan untuk badan. Ketiga, air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan. Yang keempat, yaitu air mutanajis atau tercampur dengan najis. Taharah ini diantaranya ada wudhu, mandi, tayamum, siwa, istinja, najis, nyamak, dan haid, nifas, dan istihadhah. Wudhu. Wudhu adalah salah satu ketentuan dasar dalam setiap peribadatan. Hal-hal yang erat hubungannya dengan meditasi terhadap Sang Pencipta tidak akan pernah lepas dari aspek yang satu ini. Wudhu merupakan salah satu wujud ibadah yang tua. Ini bisa dilihat dari sabda beliau Nabi Muhammad SAW. Hadza wudhu'i wudhu'ul anbiya'i min qabli. Ini adalah wudhuku dan wudhu para nabi sebelumku. Syarat wudhu. Syarat wudhu itu ada 7, yaitu Islam, tamyiz, tidak ada perkara yang merusak wudhu seperti hadas, air yang digunakan suci mensucikan, tidak ada perkara yang mencegah sampainya air pada anggota wudhu seperti cat, minyak, lilin, dan sejenisnya. 6. Sudah memasuki waktu sholat bagi orang yang besar. 7. Mengetahui tata cara wudhu. 6. Fardhu wudhu, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga kedua siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Adapun sunnah-sunnah wudhu yaitu membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, berkumur, mengisap air ke dalam lubang hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap seluruh daun telinga, memasukkan air ke sela-sela jenggot dan yang tebal, menyela jari tangan dan kaki, mendahulukan tangan dan kaki kanan, mengulangi basuhan atau usapan sampai 3 kali. Terus menerus dalam membaca doa setelah wudhu. Yang berikutnya adalah mandi. Mandi secara etimologi adalah mengalirnya air pada suatu secara mutlak, sedangkan menurut terminologi mengalirnya air keseluruhan anggota tubuh disertai dengan niat tertentu. Mandi dibagi menjadi 2, yaitu mandi wajib dan mandi sunnah. Mandi wajib antara lain bertemunya 2 alat kelamin laki-laki dan wanita, keluarnya sperma, meninggal dunia, keempat haid, nifas, dan melahirkan. Seterusnya adalah mandi sunnah. Mandi sunnah diantaranya adalah
mandi Jumat, mandi hari raya, mandi istiqo, mandi khusuf, dan mandi setelah mandikan mayat dan lain-lain. Seterusnya yaitu adalah tayamum. Syarat tayamum. Tayamum adalah kemurahan bagi yang berhalangan menggunakan air. Debu digunakan sebagai pengganti air karena dapat menggantikan rasa lesu badan seperti halnya air. Sebab-sebab terjadinya yang diperbolehkan menggunakan tayamum adalah tidak adanya air secara nyata, yang kedua khawatir adanya bahaya jika menggunakan air. Syarat-syarat tayamum yaitu adanya uzur, sudah masuk waktu sholat, harus mencari air setelah masuknya waktu sholat yang digunakan oleh dirinya sendiri atau orang lain yang telah mendapatkan izin darinya. Yang keempat, uzur menggunakan air, harus menggunakan debu yang suci dan mensucikan. Terusnya yaitu adalah siwak. Bersiwak adalah menghilangkan bau mulut dengan menggunakan kayu atau benda yang kasar pada gigi dan sekitarnya disertai dengan niat bersiwak. Terusnya adalah istinja. Istinja adalah proses menghilangkan perkara najis dan hubul atau dubur dengan menggunakan air dan batu. Hukum istinja adalah wajib dari setiap perkara yang keluar dari hubul dan dubur meskipun alat atau benda yang dapat digunakan untuk beristinja antara lain air, kedua adalah batu atau sejenisnya. Yang seterusnya adalah najis. Najis menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut syara ialah setiap perkara yang menjijikkan yang dapat mencegah keabsahan sholat ketika tidak ada ruksoh. Benda-benda yang dapat dihukumi najis antara lain perkara yang keluar dari anus, air seni, mazi, wadi, darah, nanah, dan muntahan. Pembagian najis itu terdiri dari 3, yaitu najis muwaladah atau najis berat, najis mukhafafah, najis ringan, najis mutawasithah, najis yang sedang. Tata cara mensucikan najis. Najis muwaladah, wudu dari najis tersebut dihilangkan, kemudian daerah atau bagian yang terkena najis dibasuh dengan air 7, yang mana salah satu dari ketujuh basuhan tersebut dicampur dengan debu yang suci, dan yang paling utama pada basuhan yang pertama, najis mukhafafah. Cara menghilangkan najis mukhafafah, bentuk dari najis dihilangkan terlebih dahulu, kemudian bekas dari najis tersebut dipersiki air sampai merata walaupun air tidak mengalir. Dan yang ketiga adalah najis mutawasithah. Cara menghilangkan najis mutawasithah ada 2, yaitu najis ainiyah dengan cara menghilangkan bentuk, rasa, warna, dan bau najis tersebut kemudian dialiri dengan air. Dan yang kedua adalah najis hukumiyah dengan cara mengalirkan air pada tempat najis tersebut. Seterusnya adalah menyimak. Menyamak adalah memproses benda najis menjadi suci sehingga boleh digunakan. Semakwet hewan yang sudah mati bisa menjadi suci dengan cara disamak, baik hewan yang boleh dimakan dagingnya atau tidak. Contohnya yaitu babi dan anjing. Terus yang terakhir adalah haid, nifas, istihadah. Haid atau sebagai menstruasi merupakan hal yang sudah menyatu dalam kehidupan kaum Hawa, namun problema ini seakan-akan tidak pernah diperhatikan. Haid merupakan problematika yang sangat pelik bagi kaum Hawa. Ini adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan, baik hanya merupakan gumpalan darah atau daging yang sering kita kenal dengan istilah keguguran, walaupun ari-arinya masih tertinggal di dalam rahim. Yang terakhir adalah istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dari vagina selain darah haid dan nifas. Bab selanjutnya yaitu bab sholat. Sholat secara biasa berarti doa, sedangkan menurut syariat adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bagi umat Islam wajib melakukan sholat.
Sholat wajib diantaranya ada 5, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Syarat wajib sholat yaitu ada 3. Yang pertama adalah Islam, baligh, dan berakal. Syarat sah sholat diantaranya adalah suci anggota dari hadas kecil maupun besar, menutupi aurat dengan pakaian yang suci. 3. Suci badan. 4. Mengetahui waktu masuknya sholat atau menyangka masuknya waktu dengan istihad. 5. Menghadap kiblat Ka'bah. Seterusnya, bab sholat ini terdiri dari sholat wajib, rukun sholat, kesunahan yang dilakukan sebelum masuknya sholat. Kesunahan dalam sholat, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, bilangan rakaat sholat, jamaah sholat jamaah qashar, sholat nafil, itu. Hal-hal yang membatalkan sholat antara lain: pertama, hadas kecil atau besar. 2. Datangnya najis. 3. Terbukanya aurat. 4. Mengucapkan kata-kata yang terdiri dari satu huruf yang dapat dimengerti atau 2 huruf meskipun tidak dapat dimengerti yang dilakukan secara sengaja. 5. Berubahnya niat. 6. Membelakangi kiblat. 7. Melakukan gerakan sebanyak 3 kali berturut-turut atau lebih. 8. Makan, minum. 10. Tertawa atau terbebak. 11. Murtad. Itu. Bab selanjutnya adalah jenazah. Mati adalah sebuah tragedi yang tidak akan pernah bisa dihindari. Dia pasti akan datang kepada siapa saja yang bernyawa, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun datangnya selalu menjadi sebuah misteri yang tidak akan bisa dipisahkan. Kita sebagai hambanya yang lemah seharusnya menyadari bahwa hidup di muka bumi ini hanyalah sekedar numpang lewat dan tidak banyak waktu yang kita miliki. Al-Quran dengan tegas telah memberikan peringatan kepada semua makhluknya akan datangnya sebuah ajal. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul mauti, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dalam bab jenazah ini terdiri dari materinya adalah menghadapi muhtadar, memandikan, mengkafani, menyolati, dan mengebumikan. Yang pertama adalah menghadapi muhtadar. Hal yang perlu diperhatikan ketika menghadapi muhtadar antara lain: muhtadar dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, muhtadar yang sudah mengucapkan lafaz tersebut tidak perlu disuruh untuk mengulang. 3. Bila muhtadar adalah orang non-Islam atau murtad yang bisa diharapkan keislamannya, sebaiknya ditalkin dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat adalah orang yang menunggu muhtadar disunahkan baca surat Yasin atau surat Ar-Ra'd yang hikmahnya untuk memudahkan keluarnya roh. Yang kelima adalah menurunkan gambar-gambar yang berada pada dinding. Kedua adalah mengkafani jenazah. Di dalam mengkafani jenazah, awalnya hanya disyaratkan kain kafan yang digunakan untuk menutup seluruh aurat jenazah, akan tetapi hal itu berkesan kurang menghargai jenazah, ataupun yang lebih sempurna yaitu menutup seluruh badan jenazah, kecuali bila jenazahnya adalah orang yang meninggal sewaktu menjalankan ihram, maka kepalanya tidak boleh ditutupi jika jenazahnya laki-laki, dan jika wanita maka wajahnya yang tidak boleh ditutupi, karena kelak di akhirat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Cara-cara mengkafani jenazah yaitu sediakan kain kafan,
Kedua, bagi jenazah laki sediakan 3 lapis kain kafan yang panjang dalam lebarnya sama ditambah baju karung, sorban dan pengikat pantat. 3. Untuk jenazah wanita sediakan 2 lapis kain kafan ditambah baju kurung, kerudung, nyamping atau tapih dan pengikat pantat. 4. Siapkan tali pengikat 5 utas atau lebih. 5. Batangkan 1 kain kafan. 6. Siapkan baju kurung. 6. Siapkan baju kurung. 7. Jenazah diangkat dan diletakkan di atas kain kafan. 8. Tempelkan kafan yang telah ditaburi kerikan kayu, kapur, barus, minyak wangi pada semua anggota sujud jenazah. 9. Jenazah disedekapkan. 10. Satu persatu kain kafan dilipatkan ke arah jenazah dengan cara kain kafan paling atas yang sebelah kiri dilipatkan ke arah jenazah dan dilanjutkan kain kafan yang sebelah kanan. Seterusnya adalah menyolati jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah: suci dari sholat jenazah, suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat, suci dari najis baik badan, pakaian atau tempat, menghadap kiblat. Rukun-rukun sholat jenazah. Bagi jenazah laki-laki dewasa, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Jenazah wanita dewasa, usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Jenazah ghaib, usolli alal mayyiti ghaib atau al mayyitati al ghaib. Nama jenazah arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'mumah atau imaman lillahi ta'ala. Makmum tidak mengetahui identitas jenazah, usolli ala man sholat alil imamu arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'mumah atau imaman lillahi ta'ala. Jenazah lebih dari 2, usolli ala man hadara min amwatil muslimina arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'mumah atau imaman lillahi ta'ala. Terus kedua, berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali. Takbir pertama baca surat Al-Fatihah, kedua membaca sholawat Nabi, yang ketiga mendoakan jenazah setelah takbir ketiga ataupun doa sebagai berikut. Terus yang materi seterusnya adalah mengebumikan jenazah. Dalam membawa jenazah menuju tempat pemakaman minimal tidak ada unsur penghinaan terhadap si jenazah. Contohnya membawa jenazah dalam keadaan miring hingga dikhawatirkan jenazah akan terjatuh. Terusnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan upacara pemakaman jenazah. Jenazah dibawa dengan menggunakan keranda. 2. Ketika diberangkatkan, posisi kepala jenazah diletakkan di depan sebagian bayi ketika dilahirkan. 3. Sewaktu mengiringi jenazah. 4. Makruh membawa lampu, rokok atau dupa. 5. Disunahkan untuk mempercepat langkah kaki. 6. Yang memikul adalah orang laki-laki sedangkan jenazahnya wanita. 7. Dikubur pada siang hari. 8. Ketika masuk ke tempat memakan untuk mengiringi jenazah disunahkan membaca Assalamualaikum daro qaumi mu'minina wa inna insyaallah bikum lahikuna nas'alullah lana wal lakumul afiyata wa humma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana walahum. Dan seterusnya adalah memasukkan jenazah ke liang kubur. Langkah-langkah yang dilakukan ketika memasuki jenazah ke dalam kubur. Keranda diletakkan pada arah kaki lubung kubur. Kemudian jenazah diangkat mulai dari kepala dimasukkan ke kubur secara pelan-pelan. Terus adalah takziah. Takziah menurut bahasa adalah menenteramkan orang yang sedang merasakan beratnya ditinggalkan suatu yang dicintainya. Sedangkan menurut syarat takziah adalah perintah ampunan serta mendoakan orang yang mendapat musibah.
Lalu selanjutnya adalah zakat. Zakat. Zakat merupakan media aplikasi yang sangat mendidik bagi kita untuk lebih bersikap dermawan dan ikhlas serta dapat menjauhkan kita dari cinta dunia. Dengan adanya zakat, kita menjadi lebih tahu bahwa jauh di sana masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, yang seharusnya kita mampu untuk mengingatkan rasa syukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Definisi zakat. Zakat menurut segi bahasa artinya bertambah, sedangkan menurut syarak zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta tertentu dan diberikan kepada orang tertentu. Pembagian zakat. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim jumlahnya ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu hewan ternak, nuhut, samar, zuruk, barang dagangan. Zakat terdiri dari dalam bab ini zakat dia adalah hewan ternak, emas perak, zakat tanaman, zakat tijarah, zakat fitrah, penerimaan zakat. Bab selanjutnya adalah puasa. Berbicara puasa, kita sedang bagi umat Islam sekarang sedang melakukan puasa. Puasa wajib bagi umat-umat Islam. Syarat wajib puasa. Syarat wajib seorang menjalankan puasa Ramadan ada 4, yaitu Islam, baligh, berakal, dan kuat menjalankan puasa, tidak sakit, dan bukan musafir. Syarat sah puasa yaitu Islam, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, mengetahui waktu yang sah untuk berpuasa. Fardu-fardunya puasa yaitu ada 2, niat di dalam hati, dan kedua adalah menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa yang akan disebutkan nanti. Hal yang membatalkan puasa yaitu makan, minum di siang hari ketika belum berbuka, haid, nifas, muntah-muntahan, mengeluarkan mani, gila atau murtad. Sunah puasa. Hal-hal yang disunahkan untuk berhubungan dengan puasa antara lain sahur, mengakhiri waktu sahur, menyegerakan berbuka, memakai berbuka puasa, mandi, menahan, membaca Al-Quran, memperbanyak i'tikaf. Puasa-puasa yang diharamkan dalam Islam yaitu pertama, puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kedua, puasa pada hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. 3, puasa pada hari Syak. 4, puasa bagi wanita yang tengah mengalami haid atau nifas. 5, puasa di separuh terakhir bulan Sya'ban. Dan ke-6, puasa sunnah bagi seorang istri yang tidak mendapatkan izin dari suaminya kecuali puasa Arafah. Bab yang terakhir yaitu adalah haji dan umroh. Haji dan umroh merupakan ritual ibadah yang membutuhkan pengorbanan terbesar dalam peribadatan umat Islam, meninggalkan kampung halaman layaknya hijrah, berlari kecil di bawah sengatan terik matahari, berjihad melepas semua pakaian indahnya, meninggalkan hal-hal yang keduniawian dan menjadi seorang hamba seutuhnya. Haji dan umroh ini adalah sunnah ya, sunnah, tidak wajib. Syarat wajib haji dan umroh yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, memiliki kemampuan membeli atau menyewa kendaraan yang layak bagi orang yang berdomisili di suatu tempat yang jaraknya minimal 2 marhalah dari Mekah, dan memiliki kemampuan mencukupi diri dan keluarganya selama pergi hingga pulang dari haji. Nah, memiliki keyakinan bahwa jalan yang akan ditempuh adalah aman. Ketujuh, adanya waktu yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan setelah memiliki kemampuan di atas.
Haji menurut bahasa ialah menyengaja, sedangkan menurut istilah ialah menyengaja mengunjungi Baitullah dalam rangka melaksanakan amalan-amalan haji guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan seumur hidup satu kali bagi umat yang mampu. Haji hanya dapat dilaksanakan pada tanggal 9-10 Zulhijjah dan hari Tasyrik. Rukun haji yaitu ihram, niat haji, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Umroh menurut bahasa adalah ziarah atau berkunjung, sedangkan secara istilah adalah berkunjung ke Baitullah guna melaksanakan amalan umroh demi memenuhi panggilan Allah. Umroh dapat dilaksanakan kapan saja, hanya ada waktu yang dimakruhkan yaitu pada tanggal 9-10 Zulhijjah dan hari Tasyrik, karena pada waktu tersebut disyariatkan untuk pelaksanaan haji. Rukun umroh yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan dari buku Fikih Ibadah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.